Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Idul Haq dengan NIM 2014040011 akan menjelaskan materi matematika distrik dengan beberapa materi. Baiklah, langsung saja ke dalam videonya. Presentasi matematika distrik oleh saya sendiri Idul Haq dengan NIM 2014040011 kelas 4 matematika A dengan di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Nita Putri Utami MPD. Baiklah, di sini saya akan membahas yang pertama adalah relaksi rekursif, yang kedua adalah konsep dasar konsep, yang ketiga adalah lattice, yang keempat adalah aljabar boolean, yang kelima adalah gerbang logika, yang keenam adalah konsep dasar graf, yang ketujuh adalah derajat titik, yang kedelapan adalah matriks penyajian graf, yang kesembilan adalah lintasan terpendek, yang ke-10 adalah algoritma Dijkstra, yang ke-10 adalah pohon, yang ke-12 adalah pohon merenggang. Yang pertama kita akan membahas tentang relasi rekursif. Relasi rekursif mempunyai fungsi yaitu membantu memodelkan dan menyelesaikan suatu masalah kombinatorik. Relasi rekursif adalah sebuah formula rekursif di mana setiap bagian yang dari suatu barisan dapat ditentukan menggunakan suatu atau lebih bagian sebelumnya. Jika adalah banyak cara menjalankan prosedur dengan K objek untuk K sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Maka relasi rekursifnya adalah sebuah persamaan yang menyatakan sebagian sebuah fungsi dari AK untuk K kecil dari N. Relasi rekursif linear. Adapun bentuk umum dari bagian rekursif dari R linear berderajat K berbentuk AN ditambah HI dalam kurung N dikali A N kurang 1 ditambah H2 dalam kurung N kali A N kurang 2 ditambah titik-titik ditambah HK dalam kurung N dikali N kurang K sama dengan N kali 1 kali N. Jika Fn sama dengan 0, maka RR relasi rekursif yang disebut homogen. Jika HI dalam kurung N sama dengan konstanta V, maka rekursi rekursifnya disebut rekursi rekursif dengan koefisien konstanta. Rekursi rekursif berderajat K terdiri dari sebuah bagian rekursif dan kondisi awal berurutan. Rekursi rekursif mendefinisikan tempat suatu fungsi menyelesaikan rekursi rekursif dengan metode akar karakteristik. Kembali kita ungkap bahwa rekursi rekursif linear homogen dengan koefisien konstanta sebagai berikut. AN ditambah C1 AN kurang 1 ditambah C2 AN kurang 2 ditambah titik-titik ditambah CK AN kurang K sama dengan 0, yang mana CK-nya tidak sama dengan 0, dengan K kondisi awal dan C1 konstanta V sama dengan 1, 2, titik dan K. Penyelesaian rekursi rekursif homogen dengan koefisien konstanta menggunakan metode akar karakteristik dilakukan melalui serangkaian prosedur sebagai berikut. Misalkan AN sama dengan N X pangkat N pada persamaan sehingga diperoleh A X pangkat N ditambah C1 X N kurang N X pangkat N kurang 1 ditambah C2 X pangkat N kurang 2 ditambah CK tambah titik-titik ditambah CK XN N pangkat XN CK X pangkat N kurang K sama dengan 0. Adapun bagian tiap suku pada persamaan kedua dengan perangkat terendah yaitu X pangkat N kurang K memperoleh XK ditambah C1 X pangkat K kurang 1 ditambah C2 X pangkat K kurang 2 ditambah titik-titik ditambah CK sama dengan 0. Persamaan ketiga disebut dengan persamaan karakteristik dari rekursi rekursif. Penyelesaian dari fungsi pembangkit. Pada bagian ini, kita dapat membahas penyelesaian rekursi rekursif dengan fungsi pembangkit agar dapat dibandingkan. Kita gunakan contoh yang sama
dengan contoh pertama dalam penyelesaian regresi rekursif metode akar karakteristik. Selesaikan contohnya, soalnya adalah selesaikan regresi rekursif berikut dengan fungsi pembangkit biasa yang mana A0 sama dengan 0, A1 sama dengan 1, dan AN sama dengan 7A N kurang 1 dikurang 12 AN kurang 2, yang mana N-nya besar dari 2. Misalkan PX-nya adalah elemen tak terhingga N kurang 0 AN X pangkat N. Kalikan setiap suku pada bagian rekursif, bagian X pangkat N. Kemudian ambil sigmanya dari N sama dengan 2 sampai tak terhingga, sehingga diperoleh elemen tak terhingga N sama dengan 2, AN X pangkat N sama dengan elemen tak terhingga N sama dengan 2 sampai dengan N sama dengan 2, yang mana 7A N kurang 1 N pangkat X pangkat N dikurang elemen tak terhingga N kurang 2 12 AN dikurang 2 XN, yang mana kita dapatkan persamaan dari yang di atas. Kita mendapatkan 3 persamaan. Yang pertama adalah AN elemen tak terhingga N kurang N sama dengan 2, yang mana AN X pangkat N sama dengan elemen tak terhingga N sama dengan 0, AN X pangkat N dikurang A0 dikurang A1X sama dengan elemen tak terhingga N sama dengan 0, AN X pangkat N dikurang 0 ditambah X sama dengan PX-nya adalah tambah Z. Yang kedua adalah elemen tak terhingga N sama dengan 2, 7AN dikurang 1 X pangkat N sama dengan 7X, elemen tak terhingga N sama dengan 2, AN dikurang 1 X pangkat N kurang 1 sama dengan 7X, dalam kurung elemen terhingga N sama dengan 1, AN kurang 1 X pangkat N kurang 1 kurang 0 menghasilkan 7X, dalam kurung PX kurang 0 sama dengan 7X PX. Selanjutnya persamaan ketiga yaitu elemen tak terhingga N sama dengan 2, 12A N kurang 2 XN sama dengan 12X kuadrat. Elemen tak terhingga N sama dengan 2, AN kurang 2 XN kurang 2 sama dengan 12X kuadrat PX. Diperoleh dari ketiga tersebut adalah PX tambah X sama dengan 7X PX dikurang 12X kuadrat PX, yang mana kita untuk menyederhanakan kita pindahkan dari ruas sebelah kanan ke ruas sebelah kiri. Kita akan mendapatkan hasilnya dalam kurung 1 kurang 7X ditambah 12X kuadrat PX menghasilkan min 1, yang mana PX-nya tersebut adalah min X 1 kurang 7X ditambah 12X kuadrat, yang mana kita mendapatkan hasil. Kita sederhanakan yang di bawah itu PX sama dengan min X per 1 dikurang 4X dikali 1 dikurang 3X. Menggunakan persamaan fungsi aljabar, bentuk terakhir dapat dinyatakan berbentuk yang mana PX-nya adalah min X per 1 kurang 4X dikali 1 kurang 3X, yang mana kita akan mendapatkan hasilnya A sama dengan 1 per A per 1 dikurang 4X ditambah B per 1 dikurang 3X. Selanjutnya PX-nya adalah yang tadi min X per 1 dikurang 4X dikali 1 dikurang 3X, yang mana A-nya 1 dikurang 3A dikali 1 kurang 3X ditambah B dikali 1 kurang 4X per 1 kurang 4X dikali 1 kurang 3X, di mana A mendapatkan hasil A dikurang 3X ditambah B4BX per 1 dikurang 4X dikali 1 kurang 3X menghasilkan min 3A dikurang min 4B ditambah dikali X pangkat 4 di dalam kurung A tambah B per 1 kurang 4X dikali 1 kurang 3X. Dengan menyelesaikan persamaan untuk koefisien ruas kiri dan ruas kanan, diperoleh A adalah min 1 dan B adalah 1. Coba jelaskan. Sehingga mana PX-nya adalah min 1 per 1 kurang 4X. Yang mana kenapa sih min 1 di atas dan 1? Yang mana kita mendapatkan hasil nilai A
yaitu min 1 dan dan nilai B-nya adalah B1. Kita masukkan ke dalam nilai PX yang tadi, yang mana PX sama dengan A kita jadikan min 1 per 1 dikurang 4X ditambah B jadi 1 per 1 dikurang 3X, maka PX-nya adalah min 1 elemen tak terhingga 4 elemen tak terhingga N sama dengan 0, yang mana memasukkan PN P4 pangkat N kali X pangkat N ditambah elemen tak terhingga N sama dengan 0 yaitu 3N X pangkat N. Karena pada awalnya kita misalkan PX sama dengan elemen tak terhingga N sama dengan 0 AN X pangkat N, maka dari ekspresi terakhir diperoleh solusi khusus dari relasi rekursif, yaitu AN sama dengan min 4N ditambah 3N sama dengan 3 pangkat N dikurang 4N 4 pangkat N. Setelah melalui proses yang cukup panjang diperoleh hasil yang sama pada contoh 7.3. Adapun latihan-latihan pada relasi rekursif kepada teman-teman, silakan untuk mencoba-cobanya terlebih dahulu, apakah dengan cara tadi kita dapat menjawab latihan ini tersebut. Selanjutnya kita akan lanjut ke materi yang kedua, itu konsep dasar koset. Suatu relasi biner R pada himpunan A dikatakan sebagai relasi pengurutan parsial apabila ia memiliki sifat rekursif, tolak setakup, dan menghantar. Ingat, apabila ia memiliki sifat rekursif, tolak setakup, dan menghantar. Sedangkan himpunan A dengan relasi R tersebut dinotasikan dengan A, R disebut himpunan berturut secara Pascal atau partially ordered set atau poset. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa biner kecil sama pada himpunan A yang memenuhi untuk seluruh nilai A, B, dan C pada himpunan A, yang mana A kecil sama dengan A. Jika A kecil sama B dan B kecil sama dengan A, maka A sama dengan nilai B. Jika A kecil sama dengan B dan B kecil sama dengan C, maka A kecil sama dengan C. Diagram Hash adalah diagram matematika yang digunakan untuk mempresentasikan poset dalam bentuk menggambarkan reduksi transitifnya. Nama diagram Hash berasal dari Helmut Hash pada tahun yaitu 1998 sampai 1979 yang mendefinisikan diagram dari Burckhardt pada tahun 1948. Walaupun diagram Hash sudah sederhana, tetapi tidaklah mudah untuk menggambarkannya. Hal ini dikarenakan banyak cara untuk menggambarkan sebuah diagram Hash pada suatu poset. Contohnya, misalkan A sama dengan dalam kurung 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24. Himpunan berturut oleh pembagian, maka diagram Hash-nya adalah 1. Dari teman-teman coba lihat gambar di atas, yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 9, 8, 12, 18, dan 24. Dari diagram tersebut, kita dapat memperoleh nilai 1 adalah elemen minimal atau nilai terkecil dari bilangan A, dari nilai A. Dan teman-teman juga bisa lihat 18 kan ada di ujungnya, itu adalah nilai 18 dan 24 itu adalah nilai elemen maksimal dari nilai A. Karena tidak ada elemen yang dapat dibagi oleh 18 maupun 24. A tidak memiliki elemen terbesar, maka karena tidak ada elemen terbesar dari elemen A yang dapat dibagi oleh semua elemen lainnya. Langsung saja teman-teman, inilah latihan untuk diagram Hash. Kepada teman-teman silahkan untuk menjawabnya atau nanti kirimkan jawabannya di komentar. Selanjutnya kita akan bahas dengan lattice. Lattice merupakan suatu poset L kecil sama yang setiap himpunan bagiannya A, B memiliki dua elemen, yaitu infimum dan supremum.
Misalkan L tidak sama dengan 0, yang tertutup terhadap dua operasi biner, yaitu meet and join. Teman-teman ada lihat bentuk segitiga itu adalah namanya meet, yang huruf V itu adalah join. Hukum lattice L disebut jika meet A, B, C elemen L memenuhi yang pertama A kumulatif, yang mana A meet B sama dengan B meet A, dan A join B sama dengan B join A. Misalnya hukum asosiatif, yang mana dalam kurung A meet B meet C sama dengan A meet dalam kurung B meet C, dan A join B dalam kurung yaitu join C sama dengan A join dalam kurung B join C. Selanjutnya adalah hukum absorpsi. A join dalam kurung A meet B sama dengan A, dan A meet dalam kurung A join B sama dengan A. Notasi lattice kecil sama L, meet join besar atau kecil dari L, dan besar atau L. Contoh soal. Misalkan D12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Faktor dari berturut-turut oleh relasi pembangkit lattice dengan A join B sama dengan KPK A, B, dan A meet B sama dengan FEB A, B. Maka elemen terkecil sama dengan 1 dan elemen terbesar mereka adalah 12. Teman-teman lihat dari soal, elemen terkecilnya adalah 1, sedangkan elemen terbesar dari nilai tersebut adalah 12. Komplement dari M4 adalah 3, dan karena mid B 4 mid 3 sama dengan FEB yaitu 4,3 sama dengan 1, dan 4 join 3 KPK 4,3 sama dengan 12. Lattice D bukan merupakan lattice komplement karena N6 tidak mempunyai komplement. Selanjutnya soal nomor 2, tentukanlah apakah diagram POSEP disajikan dalam bentuk diagram hash di bawah merupakan lattice. Yang pertama, lihat teman gambar yang pertama itu adalah merupakan lattice karena memiliki supremum dan infimum. Yang teman-teman bisa bedakan, yang kedua itu bukan lattice sebab supremum dan dari A dan B, lihat nilai A dan B itu tidak ada. Selanjutnya yang C itu adalah bukan lattice. Coba teman-teman lihat C dan D. Sebab supremum C dan D itu tidak ada, yang mana ketentuannya B kecil sama dengan A. Yang D itu adalah lattice karena setiap titik memiliki supremum dan infimum. Latihannya teman-teman silahkan kerjakan 3 soal tersebut. Nanti kalau ada jawabannya silahkan kirim ke kolom komentar. Selanjutnya kita membahas tentang aljabar boolean. Aljabar boolean atau boolean algebra adalah matematika yang digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan gerbang logika pada rangkaian-rangkaian digital elektronika. Boolean pada dasarnya merupakan tipe data yang hanya terdiri dari dua nilai, yaitu true and false atau tinggi dan rendah. Pada biasanya dilambangkan dengan angka 1 dan 0 pada gerbang logika ataupun bahasa pemrograman. Aljabar Boolean ini pertama kali diperkenalkan pada seorang matematika asal Inggris pada tahun 1958. Nama Boolean sendiri diambil dari nama penemunya, yaitu George Boole. Yang mana hukum aljabar boolean yaitu yang pertama hukum identitas, yang mana A tambah 0 sama dengan A. Yang kedua, A dikali 1 sama dengan A. Yang kedua, hukum
idempoten, yang mana yang pertama A tambah A sama dengan A kali A sama dengan A. Yang ketiga adalah hukum komplement, yang mana yang pertama adalah A tambah A sama dengan 1, yang kedua A dikali A sama dengan 0. Selanjutnya adalah hukum dominasi. Yang pertama A dikali 0 sama dengan 0, dan yang kedua adalah A tambah 1 sama dengan 1. Hukum selanjutnya adalah hukum involusi, yang mana A dikali titik di atasnya sama dengan A. Selanjutnya hukum penyerapan, A tambah A B sama dengan A. Kedua A dalam kurung A tambah B sama dengan A. Itulah adalah hukum-hukum aljabar boolean. Selanjutnya adapun hukum-hukum lainnya, yaitu ada hukum komutatif, yang mana A tambah B sama dengan B tambah A. Kedua AB sama dengan BA. Hukum asosiatif, A tambah dalam kurung B tambah C sama dengan A dalam kurung A tambah B tutup kurung tambah C. A dalam kurung B C tutup kurung sama dengan A dalam kurung AB dalam tutup kurung C. Hukum distributif, A ditambah dalam kurung BC sama dengan A tambah B tutup kurung dalam kurung A tambah C. A dalam kurung B tambah C sama dengan AB tambah AC. Hukum De Morgan, A tambah B titik di atas sama dengan A B titik di atas. Selanjutnya A tambah B titik di atas sama dengan A tambah B. Hukum 0/1. 0 titik di atas sama dengan 1 dan 1 titik di atas sama dengan 0. Selanjutnya contoh soal. Sederhanakanlah fungsi boolean f x, y sama dengan x ditambah x pangkat koma di atas kali y. Jawab. Yang mana f dalam kurung x, y sama dengan x tambah x pangkat koma y, yang mana x tambah x titik di atas ditambah x tambah y, yaitu sama dengan 1 dikali x tambah y sama dengan x tambah y. Contoh yang kedua, buktikanlah bahwa sembarang elemen A dan B dari aljabar boolean, maka kebersamaan berikut A ditambah A B sama dengan A tambah B dan A dalam kurung A tambah B sama dengan AB adalah benar. Penyelesaiannya teman-teman lihat, yang mana A ditambah B, A titik di atas B sama dengan A tambah B, A tambah B dalam kurung A titik di atas tambah B itu adalah hukum penyerapan. Yang kedua tersebut adalah hukum asosiatif. Yang tadi teman-teman lihat nomor 8 itu adalah hukum asosiatif. Yang ketiga itu adalah hukum distributif, yaitu mana A ditambah A tambah B titik di atas kali B. Yang ketiga, yang keempat adalah hukum komplement. Komplement yang tadi adalah A, yang mana nilai A ditambah 1 dikali B. Yang kelima itu adalah hukum identitas, yang mana A ditambah B. Selanjutnya yang kedua, A kali A ditambah B itu A kali A tambah B, yang mana itu adalah hukum distributif. Yang mana selanjutnya adalah hukum komplement, yaitu 0 ditambah AB. Selanjutnya hukum identitas. Adapun latihannya dari 3 soal tersebut, coba teman-teman jawab latihan ini. Nanti kalau ada jawabannya silahkan dikirim, nanti insya Allah saya akan periksa. Selanjutnya adalah gerbang logika. Gerbang logika atau logic gates merupakan rangkaian satu atau lebih sinyal masukan atau input, tapi hanya menghasilkan satu sinyal keluaran atau output. Jenis-jenis gerbang logika ada 7. Yang pertama adalah AND, OR, NOT, NAND, NOT, XOR, dan XNOR. Contohnya adalah F
sama dengan A ditambah dalam kurung B dikali C. Teman-teman lihat gambar contoh tersebut, di mana nilai A-nya adalah 1, nilai B-nya adalah 1, nilai C-nya adalah 1, nilai B kali C, B dikali C adalah 1. Dan F-nya adalah 1. Nilai A-nya 1, nilai B 1, C-nya 0. Kenapa C-nya 0? Teman-teman lihat gambar tersebut tidak ada hukumnya. Yang mana contoh saja adalah F A tambah BC, maka menghasilkan 0. B dikali C adalah 0. Selanjutnya adalah F-nya menghasilkan 1. Selanjutnya 1, 0, 1, 0, 1. Selanjutnya adalah 1, 0, 0, 0, 1. Selanjutnya adalah 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Selanjutnya 0, 1, 0, 0, 0. Selanjutnya adalah 0, 0, 1, 0, 0. Dan terakhir mendapatkan yang hasilkan semuanya adalah 0, 0, 0, 0. Selanjutnya teman-teman silakan jawab latihan ini. Selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya adalah konsep dasar graf. Secara matematis, graf didefinisikan sebagai pasangan himpunan V, E ditulis dengan notasi G sama dengan V, E yang di dalam hal ini V adalah himpunan tidak kosong dari simpul-simpul atau vertices atau nodes, dan E adalah himpunan sisi, edges atau arcs, yang menghubungkan sepasang simpul. Graf dimungkinkan tidak mempunyai sisi satu buah pun, tetapi simpulnya harus ada, minimal satu. Graf yang hanya mempunyai satu buah simpul, tapi sebuah sisi pun dinamakan graf trivial. Simpul pada graf dapat dinomori dengan huruf seperti A, B, C, dan titik V, W, dan seterusnya dengan bilangan asli 1, 2, 3, titik, atau gabungan keduanya. Sedangkan sisi yang menghubungkan simpul U dan simpul V dinyatakan dengan pasangan U, V, atau dinyatakan dengan lambang E1, E2, titik, sampai dengan EN. Dengan kata lain, jika E adalah sisi yang menghubungkan simpul U dengan simpul V, maka E ditulis sebagai E sama dengan V, V. Secara geometri, graf digambarkan sebagai kumpulan nota atau simpul atau vertex di dalam bidang Dwi-matra yang dihubungkan dengan sekumpulan garis atau sisi. Gambar pertama itu adalah graf sederhana, teman-teman bisa lihat. Yang kedua adalah graf ganda. Yang ketiga itu adalah graf semu. Yang gambar pertama itu adalah G1, kita beri nama. Yang kedua adalah G2 dan yang ketiga adalah G3. G1 adalah graf dengan himpunan simpul V dan himpunan sisi E adalah V-nya adalah 1. Teman-teman bisa lihat 1. Angkanya tersebut 2, 3, dan 4. Yang mana nilai E-nya adalah kita gabungkan angka-angkanya, yaitu 1 dengan 2, 1 dengan 3, 1 dengan 4. Maaf, 1 dengan 3 saja. Karena 1 dan 3 tidak ditulis, karena tidak mempunyai himpunan sisi. 1, 3 ya. 1, 4, maaf ya, 1, 4 dan tidak, sebab tidak memiliki himpunan sisi. Sebab sisi himpunan cuma ada C1, 2 dan 1, 3. Selanjutnya 2, 3 dan 2, 4 dan 2, 1. 2, 3, 2, 4. 2, 1 sudah tertulis tadi. Selanjutnya adalah 3, 4. Kenapa tidak ditulis 1, 4, Kak? Karena tidak ada himpunan sisi. Selanjutnya adalah G2 adalah graf himpunan simpul V dan himpunan sisi E adalah V-nya adalah kita lihat angkanya 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan untuk nilai E-nya, coba teman lihat seperti tadi. 1 dengan 2, 1 dengan 3, dan
2 dengan 3, 2 dengan 4, dan 3 dengan 1 dengan 3-nya 2 buah sebab 2 buah sisi yang menghubungkan, dan 3 dengan 4-nya juga 2 buah sebab 2 buah sisi yang menghubungkan. Selanjutnya adalah ada E1, E2, E3 sampai dengan E7. Teman-teman bisa lihat dari gambar tersebut. Selanjutnya G3 adalah graf himpunan simpul V yang mana dan himpunan sisi E adalah V-nya tetap 1, 2, 3, dan 4, yang mana himpunan sisinya adalah 1.2, 1,2, 2,3, 1,3, 1,3, 2,4, 3,4, 3,4, dan 3,3. Kok ada sih Kak 3,3? Coba lihat, ada lingkaran di ujungnya, di mana titik tersebut adalah 3,3. Dan ada pun E1 sampai dengan E8. Jenis-jenis graf. Graf sederhana. Yang pertama adalah graf sederhana, adalah graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda. Tadi teman lihat tidak, di sini saya jelaskan lagi teman-teman. Di sederhana ini tidak memiliki gelang dan tidak memiliki sisi ganda, yang mana sisi ganda tadi contohnya adalah 1,3 dan 1,3 itu tidak ada di graf sederhana. Yang graf tidak sederhana adalah graf yang mengandung sisi ganda atau gelang. Nah, gitu teman-teman. Satu graf ganda atau multigraf adalah graf yang mengandung sisi ganda. Terdapat dua jenis graf tidak tak sederhana, yaitu graf multigraf adalah graf yang mengandung sisi ganda. Ini yang mana sisi gandanya adalah 1,3 dan 1,3,4. Selanjutnya graf semu. Graf semu adalah mengandung gelang. Gelangnya itu ada di titik 3,3. Teman-teman lihat ada lingkaran di ujung tersebut, ada 3,3. Sisi pada graf mempunyai orientasi arah. Berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka secara umum graf dibedakan menjadi dua, yaitu graf tak berarah, itu graf yang mempunyai sisi orientasi arah. Kenapa sih tak terarah? Karena tidak ada tanda kemana arah tersebut. Contohnya 1 ke 3 itu tidak ada arahnya. Apakah arahnya 1 ke 3 atau 3 ke 1? Tetapi graf berarah itu graf yang setiap sisinya memberikan orientasi arah. Contohnya 1 ke 3, yaitu ada contoh teman-teman lihat di G2, 3 ke 1, arahnya itu dari 3 ke 1 dan dari 2 ke 3. Teman-teman bisa lihat dari gambar tersebut. Ini pun contohnya. Berikanlah graf A dengan himpunan simpul E dalam kurung A yang mana V1, V2, V3, dan V4. Dan himpunan sisi EA yang mana V1, V2, V2, V3, V3, V4, V1, V4, dan V1, V3. Maka ilustrasilah penggambaran grafnya adalah sebagai berikut. Nomor 1. Gambar maaf ya, itu ada contoh latihan dimana teman-teman lihat V1 sama V2, dimana V1 dan V2 itu adalah berhubung. Teman-teman lihat V1 dan V2. Selanjutnya adalah V2 dan V3, V2 dan V3, V2 dan V3 dari atas ke bawah. Selanjutnya adalah V3 dan V4, V1 dan V4, dan V1 dengan V3. Dan tidak ada nilai V2 dan V4. Kalau ada V2 dan V4 kita silangkan lagi nilainya tersebut. Adapun contoh latihan, coba-coba teman pelajari dan asah materi ini supaya teman-teman bisa paham. Selanjutnya adalah derajat titik graf. Derajat suatu simpul pada graf tak berarah adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Notasinya adalah D dalam kurung V, menyatakan graf simpul V. Macam-macam derajat titik, yaitu derajat minimum, derajat maksimum, derajat baris, barisan derajat, dan derajat titik beraturan, gelung atau self log. Dan dalam preferensi lain, derajat titik, macam-macam derajat titik, ada simpul kancil dan simpul genap dan simpul bergantung atau akhir, dan juga simpul terpencil.
derajat pada graf berarah derajat simpul V dinyatakan dengan dn V atau derajat masuk, jumlah busur yang masuk ke dalam simpul V. Sedangkan d out V adalah derajat yang keluar, yang mana jumlah busur yang keluar dari simpul V. dV, d dalam kurung V, dan d in ditambah dengan d out V. Pada contoh ini kita akan menjelaskan peta jalan raya dengan persimpangan merupakan pertemuan 3 atau lebih. Nah, yang pertama adalah 3 persimpangan. Teman-teman bisa lihat yaitu 1 ke 2, 3 ke 2, dan 2 ke 4. Dan titiknya itu ada di titik 2. Yang kedua adalah perempatan atau simpang 4. Titiknya ada di Y, yaitu WY, VY, XY, dan ZY. Ini pun ada latihan buat teman-teman, silakan asah lagi penjelasan yang saya berikan tadi. Selanjutnya adalah matriks penyajian graf. Misalnya disajikan graf G dalam matriks ruang B ukuran M dikali 2, maka setiap baris matriks menyatakan ruas. Misalnya 4, 7 menyatakan ada ruas menghubungkan simpul dan 4 dan 7. Matriks adjacency dan graf G yaitu matriks yang menghubungkan vertex dengan vertex tanpa ruas sejajar adalah matriks A berukuran N kali N yang bersifat Aij sama dengan 1 bila ada ruas VI dan VJ, 0 bila dalam hal lain. Matriks adjacency merupakan matriks simetri untuk graf dengan ruas sejajar. Matriks adjacency didefinisikan sebagai berikut. P bila P buah ruas menghubungkan VI dan VJ di mana P-nya besar dari 0. Aij 0 bila dalam hal lain. Matriks incidence dalam graf G yaitu matriks yang menghubungkan vertex dengan edge G. Tanpa self log didefinisikan sebagai matriks M berukuran NXM sebagai berikut. 1. Bila ada ruas H berujung di simpul VI, Aij ditambah sama dengan 0 dalam hal lain. Contohnya adalah gambar tersebut matriksnya adalah 1 dan 2, 1 dan 3, 1 dan 4, 1 dan 5, 1 dan 2 dan 3, 3 dan 4, 3 dan 5, dan 4 dan 5. Yang mana teman-teman bisa lihat pasangannya itu adalah 1 dengan 3, 1 dengan 2 terlebih dahulu, 1 dengan 2 yaitu F1 dan F2, 1 dan 3, F1 dan F3, 1 dan 4, F1 dan F4, 1 dan 5, F1 sampai F5, yaitu 2 dan 3, yaitu F2 dan F3 itu berhubung. Selanjutnya adalah 3 dan 4, F3 dan F4. Selanjutnya 3 dan 5 itu F3 dan F5. Teman-teman bisa lihat berhubung kan. Selanjutnya adalah F4 dan F5. Teman-teman bisa lihat saling berhubungan. Dan tidak ada hubungan F1, semua berhubungan. Sebagai latihan, coba teman-teman kerjakan latihan 3 buah tersebut. Lintasan terpendek. Lintasan terpendek adalah lintasan minimum diperlukan untuk mencapai suatu tempat dari tempat tertentu. Lintasan minimum dimaksud dapat dicari dengan menggunakan graf. Graf digunakan adalah graf berbobot, yaitu graf yang setiap sisinya diberikan suatu nilai atau bobot. Persoalan lintasan terpendek yaitu menemukan lintasan terpendek antara 2 atau beberapa simpul atau lebih yang berhubungan. Persoalan mencari lintasan terpendek di dalam graf merupakan salah satu persoalan optimasi. Persoalan ini biasanya dipresentasikan dalam bentuk graf. Graf yang digunakan pencarian lintasan terpendek atau solve test
parts adalah graf berbobot, yaitu graf setiap sisinya diberikan suatu nilai atau bobot. Pada sisi graf dapat menyatakan jarak antara kota, waktu pengiriman, ongkos pembangunan, dan sebagainya. Asumsi yang kita gunakan di sini adalah bahwa semua bobot bernilai positif. Kata terpendek jangan selalu diartikan secara fisik sebagai panjang minimum, sebab kata terpendek berbeda-beda. Makanya tergantung pada tipikal persoalan yang akan diselesaikan. Namun secara umum, terpendek berarti meminimalisasikan pada bobot suatu lintasan pada di dalam graf. Contoh-contoh terapan lintasan terpendek. Misalkan simpul pada graf dapat merupakan kota, sedangkan sisi menyatakan jalan yang menghubungkan dua buah kota. Bobot sisi graf menyatakan jarak antara dua buah kota atau rata-rata waktu ditempuh antara dua kota. Apabila terdapat lebih dari satu lintasan dari kota A ke kota B, maka persoalan lintasan terpendek dari sini adalah menentukan jarak terpendek dan waktu tersingkat dari kota A dan kota B. Yang kedua, misalkan simpul pada graf dapat menentukan terminal komputer atau simpul komunikasi dengan suatu jaringan, sedangkan sisi menyatakan saluran komunikasi yang menghubungkan dua buah terminal. Bobot pada graf dapat menyatakan biayanya pemakaian saluran komunikasi antara dua buah terminal, jarak antara dua buah terminal, atau waktu pengiriman pesan atau message antara dua buah terminal. Persoalan lintasan terpendek dari sini adalah menentukan jarak komunikasi terpendek antara dua buah terminal komputer. Lintasan terpendek merupakan suatu masalah yang diselesaikan dengan menggunakan graf. Jika diberikan sebuah graf berbobot, masalah lintasan terpendek adalah bagaimana kita mencari masalah atau mencari sebuah jalur yang pada graf yang meminimumkan jumlah bobot sisi pembentukan jalur tersebut. Terdapat bermacam persoalan lintasan terpendek antara lain. Yang pertama adalah lintasan terpendek antara dua buah simpul tertentu A, point, short, parts. Yang kedua adalah lintasan terpendek antara sebuah pasangan simpul atau all points short parts. Ketiga adalah lintasan terpendek dari simpul tertentu ke semua simpul yang lain, itu single shortest parts. Yang keempat adalah lintasan terpendek antara dua buah simpul yang melalui beberapa simpul tertentu atau intermediate short parts. Selanjutnya kita akan membahas tentang algoritma Dijkstra. Itu adalah ini merupakan strategi yang paling terkenal untuk mencari lintasan terpendek. Algoritma Dijkstra diterapkan pada graf berarah, tetapi selalu benar. Untuk graf tak berarah, strategi ini menggunakan strategi greedy yang sebagai berikut. Pada setiap langkah, diambil sisi berbobot minimum yang menghubungkan sebuah simpul yang sudah terpilih dengan sebuah simpul lainnya yang belum terpilih. Lintasan simpul asal ke simpul yang baru haruslah merupakan lintasan yang terpendek di antara semua lintasan yang lainnya ke simpul lainnya yang belum terpilih. Langkah-langkah dalam menentukan lintasan terpendek dalam algoritma Dijkstra yaitu yang pertama adalah pada awalnya pilihlah titik dengan bobot yang terendah dari titik yang belum terpilih. Diinisialkan dengan 0 dan yang sudah dipilih diinisialkan dengan 1. Yang kedua, bentuk tabel yang terdiri dari titik, status, bobot, dan redigessor. Lengkapi kolom bobot yang diperoleh dari jarak titik sumber ke semua titik yang langsung berhubungan dengan titik sumber tersebut. Yang ketiga, jika titik sumber ditemukan, maka tetapkannya sebagai titik terpilih. Yang keempat adalah tetapkan titik terpilih dengan label permanen dan perbaharui titik yang langsung terhubung. Yang kelima, tentukan titik sementara yang terhubung pada titik yang sudah terpilih sebelumnya dan merupakan bobot terkecil
dilihat dari tabel dan ditentukan sebagai titik yang terpilih berikutnya. Yang keenam, apakah titik yang sudah terpilih merupakan titik tujuan? Jika iya, maka kumpulkan titik terpilih atau predecessor merupakan rangkaian yang menunjukkan lintasan terpendek. Ketujuh, bagian seterusnya sampai menemukan titik terpilih. Contohnya, lihat pada gambar. Yang pertama adalah kita mulai dari nilai A. Yang nilai A itu nilainya 0. Selanjutnya, mana sih lintasan terpendek dari A ke C atau nilai A ke B? Yang mana A ke C itu adalah 3, sedangkan A ke B itu adalah 4. Maka kita pilih nilainya adalah A, C. Selanjutnya, mana sih lintasan terpendek dari C ke E atau C ke D? Yang mana C ke E adalah 4, sedangkan C D adalah 2. Di sini kita dapat menyimpulkan lebih dekat ACD daripada ACKE, yang mana ACKE itu adalah 7, sedangkan ACD itu adalah 5. Selanjutnya kita lanjutkan, DF adalah 3, sedangkan DE adalah 1. Manakah lintasan terpendek? Lebih pendek dari DE, yang mana ACDE adalah nilainya adalah masih 5, masih 6, sedangkan ACE adalah 7, sedangkan ACDF adalah 8. Maka kita dapat lintasan terpendek yaitu ACDEF, di mana dapat disimpulkan diperoleh dua lintasan dari A ke F yaitu melalui ACDF dengan 8, sedangkan melalui dengan ACDEF dengan panjang 7. Maka yang mana kita mencari lintasan yang terpendeknya adalah ACDEF. Latihan selanjutnya adalah beberapa latihan untuk teman-teman kerjakan. Carilah lintasan terpendek dari tugas atau latihan berikut ini. Selanjutnya, pohon. Pohon adalah graf yang khusus. Definisi pohon adalah sebagai berikut. Pohon adalah graf berarah, terhubung, dan tidak mengandung sikloid. Ingat-ingat ya, pohon adalah tak berarah, terhubung, tapi mengandung sikloid. Menurut definisi 1 di atas, ada dua sifat pohon, yaitu terhubung dan tidak mengandung sikloid. Sifat pohon dinyatakan dengan teorema 9.1 di bawah ini. 9.1 misalkan G dalam kurung V, E adalah graf tak berarah. Sederhanakan jumlah simpulnya N, maka pernyataan di bawah ini adalah ekuivalen. 1. G adalah pohon. Yang kedua adalah setiap pasang simpul di dalam G terhubung dengan lintasan tunggal. Ketiga, G terhubung dan memiliki M sama dengan N kurang 1 buah sisi. Keempat, G tidak mengandung sikloid dan memiliki M sama dengan N kurang 1 adalah buah sisi. Yang kelima, G tidak mengandung sikloid dan penambahan satu sisi pada graf akan membuat hanya satu sikloid. Yang keenam, G terhubung dan semua sisinya adalah jembatan. Jembatan adalah sisi yang bila dihapus menyebabkan graf terpecah menjadi dua komponen. Selanjutnya adalah pohon. Pohon atau tree merupakan bentuk khusus dari struktur suatu graf. Misalkan A merupakan sebuah himpunan berhingga simpul vertex pada suatu graf G yang terhubung. Untuk setiap pasang simpul A di A dapat ditentukan suatu lintasan yang menghubungkan pasang simpul tersebut. Suatu graf terhubung yang setiap pasang simpulnya hanya dapat dihubungkan oleh satu lintasan tertentu, maka graf tersebut dinamakan pohon atau tree. Dengan kata lain, pohon atau tree merupakan graf yang tak berarah, yang terhubung dan tidak memiliki sikloid. Contohnya pohon dan hutan. Sebelum kita memberi contoh, kita bahas dulu tentang hutan. Teman-teman, di sini mana sih yang dari contoh tersebut, mana sih yang pohon? Benar sekali. Yang pohon itu adalah tidak memiliki sikloid, tidak terhubung, dan
tidak memiliki secret, tidak terhubung, berhubung, tidak memiliki secret dan tidak berarah. Yang A itu adalah secret, yang kedua itu tidak, yang ketiga itu adalah secret, tidak karena memiliki tidak, yang ketiga itu adalah pohon, yang keempat itu bukan pohon, yang ketiga itu adalah pohon sebab tidak memiliki secret. Yang kedua itu juga pohon karena tidak ada titik di antara B dan E dan A dan F. Maka G1, G2 itu dan G3 itu adalah pohon dan G3 itu bukan pohon. Yang keempat, yang selanjutnya kita adalah hutan atau forest. Merupakan kumpulan pohon yang saling lepas. Dengan kata lain, hutan merupakan graf tidak terhubung yang tidak mengandung secret. Sedangkan komponen di dalam graf terhubung tersebut adalah pohon. Pada gambar 1.1 G4 merupakan salah satu contoh hutan, yaitu hutan terdiri dari 2 pohon atau lebih. Berikut ini adalah beberapa sifat pohon. Misalkan G merupakan graf N buah simpul dan tepat N kurang 1 adalah sisi. Jika N tidak mempunyai secret, maka G merupakan pohon. Jika satu N buah simpul mempunyai N kurang 1 buah sisi. Setiap pasang simpul dalam suatu pohon terhubung dengan lintasan tunggal. Misalkan G adalah graf sederhana dengan suatu simpul N. Jika G tidak mengandung secret, maka penambahan suatu sisi pada graf hanya akan membuat satu secret. Pada suatu pohon yang sisinya diberikan arah sehingga menyerupai graf berarah, maka simpul yang terhubung dengan semua simpul pada pohon tersebut dinamakan akar. Satu pohon simpulnya diperlakukan sebagai akar, maka pohon tersebut dinamakan pohon berakar. Simpul yang berlaku sebagai akar mempunyai derajat masuk sama dengan 0, sementara itu simpul yang satu sama lain memiliki derajat masuk yang sama 1. Pada pohon berakar, simpul memiliki derajat keluar yang dengan 0 dinamakan daun. Ini adalah contoh beberapa hutan. Sebenarnya ini adalah 2 buah gambar. Itu kita buat aja gambar G1 dan G2. Yang mana ini hutan ini terdiri dari beberapa pohon. Ini adalah terdiri dari 2 pohon, yang mana hutan tadi adalah terdiri dari 2 buah pohon, adalah disebut dengan hutan. Tetapi tidak memiliki secret, tidak berhubung dan tidak berarah. Pohon merentang atau spanning tree dari suatu graf terhubung. Selanjutnya kita akan masuk dengan pohon merentang atau spanning tree dari suatu graf terhubung merupakan subgraf merentang yang berupa pohon. Pohon merentang diperoleh dengan cara menghilangkan secret di dalam graf tersebut. Contohnya spanning tree dari graf tersebut berhubung. Perhatikan gambar di bawah ini. Yang G ini adalah pohon, bukan pohon karena mengandung secret. Selanjutnya dapat yang mana, coba lihat terlihat dari T1, T2, T3 merupakan spanning tree dari graf. Diperhatikan bahwa setiap graf terhubung berbobot paling sedikit mempunyai 1 buah spanning tree atau pohon rentang yang memiliki bobot minimum dinamakan pohon rentang minimum. Dalam kehidupan nyata, satu contoh aplikasi spanning tree adalah menentukan rangkaian jalan dengan jarak total seminimum mungkin yang menghubungkan semua kota sehingga setiap kota terhubung satu sama lain. Dalam menentukan suatu minimum atau spanning tree dari satu graf terhubung, kita dapat menentukannya dengan menggunakan 2 cara, yaitu algoritma Prim dan algoritma Kruskal.
algoritma Prim memiliki langkah sebagai berikut. Yang pertama, pilih sisi graf G yang berbobot minimum, masukkan ke dalam T. Yang kedua, pilih sisi U, V di dalam G yang mempunyai bobot minimum dan bersisian dengan simpul DIT dengan syarat sisi tersebut tidak berbentuk sikut di T. Masukkan U, V ke dalam T. Ulangi langkah 2 sebanyak N kurang 2 kali. Jumlah langkah seluruhnya di dalam algoritma Prim adalah sebanyak jumlah sisi di dalam spanning tree dengan N buah simpul, yaitu N kurang 1 buah. Contoh soal. Tentukan minimum spanning tree dari graf di bawah ini. Yang pertama, dari langkah-langkah tersebut pilih sisi FT sehingga kita mempunyai T yang mana FG dan F, G. Langkah selanjutnya kita dapat memilih sisi EF karena sisi tersebut berbobot minimum yang dengan simpul yang bersisian dengan F. Yang selanjutnya EF adalah nilainya 3. Selanjutnya sedangkan pilihlah sisi OG karena di sisi tersebut berbobot minimum yang bersisian dengan simpul pada T, yaitu O dan G. Jika proses dilanjutkan terus, maka akan memperoleh minimum spanning tree seperti di bawah ini. Terlihat bahwa spanning tree tersebut mempunyai bobot yaitu 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 24. Langkah-langkah ini dapat dalam algoritma Kruskal agak berbeda dengan algoritma Prim. Pada algoritma Kruskal, semua sisi dengan bobot yang minimal dimasukkan ke dalam T secara berurutan. Langkah-langkah dalam menentukan minimum spanning tree dengan algoritma Kruskal sebagai berikut. Terbentuklah sebuah pohon T. Yang pertama adalah langkah pertama T terbentuk seperti pohon berikut. Nah, FG atau sisinya adalah 2. Yang kedua adalah langkah kedua adalah memasukkan sisi yang berbobot 3 ke dalam sehingga T berbentuk seperti bawah tersebut. Selanjutnya memasukkan sisi yang berbobot 4 ke dalam sehingga akhirnya memperoleh minimum spanning tree sebagai berikut. Berikutlah contoh latihan gabungan pohon dan pohon merentang. Baiklah, sekian, terima kasih. Inilah hasil presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.